Di Sulawesi, ada cerita urban legend yang jarang diungkapkan kepada orang luar. Cerita tentang makhluk yang bukan lagi manusia, tapi juga bukan sepenuhnya roh. Warga setempat menyebutnya Pongko. Pongko dipercaya berasal dari orang yang mempelajari ilmu hitam tertentu, entah untuk pesugihan atau bahkan untuk balas dendam. Ritualnya membuat kepala seseorang bisa terlepas dari tubuhnya, melayang di malam hari mencari darah atau daging segar. Yang paling ditakuti, Pongko sering mengincar ibu hamil, katanya janin manusia yang belum lahir itu favoritnya. Kisah ini mungkin terdengar seperti dongeng, tapi bagi sebagian orang yang pernah bertemu atau melihatnya, ini adalah pengalaman yang masih membekas hingga sekarang. Seperti kisah berikut ini. Jadi begini ceritanya. Awal tahun 2000-an, di salah satu desa di Sulawesi, ada seorang pemuda sebut saja bernama Agus. Si Agus ini punya istri yang sedang hamil. Suatu ketika, Agus pulang larut malam setelah membantu tetangganya panen kelapa. Ia berjalan sendiri membawa senter kecil. Jalan setapak itu sudah sering ia lewati ratusan kali. Tapi malam itu terasa berbeda. Udara tiba-tiba dingin dan anjing-anjing di rumah-rumah panggung menggonggong tanpa henti. Semua menghadap arah Agus berjalan. Dari tempatnya berdiri, Agus melihat cahaya merah di ujung jalan. Ia mengira itu obor tetangganya. Tapi cahaya itu tidak berkedip dan semakin dekat, bentuknya makin jelas. Agus terpaku. Itu bukan obor, tapi itu kepala manusia. Rambutnya terurai, wajahnya pucat, matanya menatap tajam ke arah Agus, dan dari lehernya menggantung sesuatu yang licin, memantulkan cahaya senter. Agus panik dan berlari sekuat tenaga. Tapi anehnya, kemanapun ia berbelok, ia merasa ada sesuatu yang mengikuti dari atas. Sesampainya di rumah, Agus buru-buru memanggil istrinya untuk membukakan pintu. Setelah pintu dibuka, ia langsung masuk dan mengunci pintu. Istrinya yang sedang hamil 7 bulan heran melihat Agus yang ngos-ngosan dan pucat pasi. Agus kemudian menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami dengan suara yang masih terbata-bata karena kecapean. Selang beberapa menit, mereka mendengar suara sesuatu menggaruk-garuk di atap rumah seperti mencari celah untuk memaksa masuk ke dalam rumah. Malam itu, Agus dan istrinya sangat ketakutan. Mereka kemudian membaca surah-surah pendek Al-Quran seperti ayat kursi yang dipercaya bisa mengusir hal-hal gaib seperti itu. Tak lama kemudian, suara di atas atap itu menghilang. Keesokan harinya, Agus memanggil tetua desa dan menceritakan kejadian semalam. Mereka menemukan bekas darah di atap, tapi tak ada tanda siapa atau apa yang datang malam itu.